Sahabat media Banten TV, saat ini saya berada di salah satu perumahan elit di Kota Serang yang kebetulan juga menjadi salah satu tempat pelatihan Padepokan Singa Tunggal Paguron Cikaret. Tentu saja kedatangan saya bukan untuk meliput silat, tapi ingin bertemu dengan Kang Agus Setiawan. Kita akan wawancara setelah beliau selesai latihan. Ada dua yang ingin saya konfirmasi dengan Kang Agus berkaitan dengan dua persoalan penting saat ini di Banten. Pertama, saya ingin tahu kabarnya Kang Agus Setiawan sedang mengajukan somasi ke KPU Provinsi Banten. Nah, sahabat media Banten TV, tentu saja ini menarik karena apa yang disomasi apakah berkaitan dengan proses pemilu 2024 ke depan dan persoalan apa tepatnya. Kita akan cek nanti. Satu lagi tentu saja saya akan coba tanya ke Kang Agus Setiawan untuk mengetahui proses selanjutnya dari kasus hibah pesantren yang beberapa waktu lalu begitu heboh di provinsi kita. Kali ini berkaitan dengan vonis sidang yang juga menyebut Ketua TPAD Provinsi Banten, yaitu Sekda yang sekarang menjabat PJ Gubernur. Sejauh mana? Itu akan kita bahas setelah Kang Agus Setiawan juga selesai latihan silat. Sekian, nanti kita bincang-bincang dengan beliau. Sahabat media Banten TV, kita sudah mulai dapat kesempatan ya untuk bincang dengan Kang Agus Setiawan. Kebetulan beliau sudah mulai istirahat. Yuk kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Capek. Sehat. Kang Au, ini sebelum kita bincang serius, tadi saya sudah sampaikan ke sahabat media Banten TV ada dua pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait dengan somasi Kang Au ke KPU Provinsi Banten, kemudian juga terkait perkembangan kasus hibah ponpes yang terkait dengan Ketua TPAD Provinsi Banten. Sahabat media Banten, kita mulai perbincangan serius dan kita akan pindah ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Au, waduh nyaman bener ini. Selamat datang. Terima kasih. Enak bener ini. Ngobrol di sini. Selepas latihan tadi, kita akan lanjut bincang-bincang atas dua pertanyaan serius tadi. Kang, ini tiba-tiba menjadi sebuah apa namanya? Sesuatu yang akan mengagetkan ini. Mensomasi KPU Provinsi Banten. Nah, ada apa Kang? Ada apa? Kenapa tiba-tiba KPU Provinsi Banten ini disomasi? Nggak tahu diri itu. Kenapa kok bisa? Iya, jadi panjang ya ceritanya ya. Saya mengadvokasi KPU Provinsi Banten itu tidak sekali, berulang kali. Bahkan tidak hanya di proses pilkada. Pada saat kasus pidana yang menimpa komisioner 2006 apa itu tuh, waktu siapa ya lupa saya ketuanya itu yang orang Jakarta, itu kan kita berikan advokasi ya, namanya kita sama temen ya, no reserve lah. Kalau bicara mereka bayar nggak pantas lah gitu. Kita berikan pelayanan hukum itu. Nah, setelah 12 tahun berselang, tiba-tiba saya ditelepon
ditelepon oleh Sekretariat KPU yang menyatakan ada temuan BPK. Temuan BPK? Iya, nggak tahu temuan BPK, nggak tahu temuan Bapak gitu. Pokoknya katanya temuan BPK aja. Temuan tahun berapa, kau? Itu hibah ke KPU tahun 2011. 2011? 2011. Udah lama sekali. Iya, makanya saya kaget di situ. Pada intinya mereka meminta tindak lanjut atas LHP BPK yang menyatakan kantor hukum saya itu disuruh mengembalikan uang lah gitu tuh. Sejumlah kalau saya tidak salah itu 158 juta. Nah, karena tidak ada surat, saya juga menyayangkan ini. Mereka itu kan institusional ya. Kok tiba-tiba nelpon minta STS. STS itu apa, kau? Surat tanda setoran gitu tuh. STS pengembalian. Dan hanya dikasih waktu beberapa hari. Saya bilang, lu gila lu ya, gitu. 2011 sampai ke hari ini, kantor saya sudah pindah 3 kali. Belum lagi ada tragedi kemalingan, kebocoran, gitu. Arsip juga di mana-mana. Akhirnya saya bilang, oke, saya coba kooperatif lah ya. Coba kooperatif, saya kerahkan anak-anak Sabtu Minggu mencari di luar jam kerja, gitu. Karena saya yakin betul saya sudah bayar, gitu tuh. Dan sebetulnya LHP dulu itu saya juga masih ingat kok. Bukan disuruh mengembalikan, disuruh melengkapi LPJ. Misalnya ada rapat-rapat yang saat itu tim advokasi lupa mungkin ya meminta sewa ruang meeting gitu tuh. Fee narasumber sebagainya. Saat itu hibahnya 2011, tapi kan tentu pemeriksaan BPK itu kan setelah tahun anggaran berjalan kan. Saat itu saya masih ingat betul saya mau naik haji 2012. Nah, saya bilang ke staf itu, saya nggak mau pusing lah ngelengkapin LPJ karena saya harus berangkat haji gitu tuh. Udah bayar aja gitu tuh, rezeki mah gampang, nanti juga ada gitu tuh. Nah, karena sebelum haji itu saya sudah meminta kepada staf untuk nggak usah melengkapi LPJ, balikin aja sesuai dengan yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Itu saya tenang dong ibadah gitu. Ya tenang ibadah tuh ya mungkin sampai sekarang tiba-tiba 12 tahun kemudian saya dikagetkan oleh hal itu. Saya kecewa sekali. Mereka institusi ya mestinya adalah kepatutan komunikasi institusional. Misal mereka bersurat dulu, ini ada temuan yang belum tindak lanjuti dan sebagainya gitu loh. Sehingga kita juga bisa menjawab juga dengan elegan. Tapi karena komunikasinya selalu dikejar gitu, ya jujur aja saya emosi. Tuntutan dalam somasi itu apa? Iya saya yakin saya sudah bayar gitu tuh. Dan STS sudah saya serahkan ke KPU. Ya. Nah, tugas dia adalah merawat arsip itu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia meminta kepada saya untuk membuktikan, loh, Anda itu siapa gitu loh. Harus melakukan metode pembuktian terbalik, menuduh saya gitu atau menyangka saya setidaknya untuk membuktikan gitu. Nah, kan kita saya serahkan. Bahkan kalau saya tidak salah, saya serahkan 2 kali. Di 2015 gitu tuh. Jadi 2012 itu kita sudah serahkan pada saat setoran. 2016 mereka minta ulang, kita kasih lagi. Kalau boleh lebih detail, tuntutan atau permintaan atau ancaman dalam somasi itu apa? Loh, kalau memang itu temuan LHP BPK itu tindak lanjutnya itu di tahun berikutnya dan ada jeda
Itu tuh, melalui surat edaran seorang sekretaris daerah. Kalau kabupaten ya sekda kabupaten, kota. Kalau provinsi ya sekda kota. Untuk segala temuan ditindaklanjuti. Masa waktunya terbatas. Tidak boleh melampaui tahun berikutnya. Kalau ini 2012, maka sampai tutup 2012, kalau tidak bisa pihak ketiga menyediakan atau memenuhi, maka ya itu diserahkan saja mau kemana kayak gitu tuh oleh pemerintah provinsi. Artinya kan somasi ini sekarang diserahkan kepada KPU provinsi yang sekarang terpilih. Iya, yang KPU yang sekarang lah. Sekarang. Konsekuensinya bagaimana itu mekanisme hukumnya nanti? Somasi itu kan kejadiannya sudah di 2011. Saya lagi mengerahkan resource saya untuk menyelidiki hal itu. Kalau itu yang terjadi, maka saya akan laporkan pidana. Oke, jadi tuntutannya gitu. Adalah pidana. Oh iya. Atas pertama tuntutan kelalaian di surat saya itu, silahkan sediakan oleh Anda. Saya kan sudah bayar, gitu loh. Tapi kalau Anda tidak menyediakan, maka Anda lalai atau bahkan sengaja menghilangkan barang bukti milik negara. Itu loh. Nah, yang nelfon Kang Au untuk minta surat tanda bukti store itu komisioner sekarang, inspektorat? Enggak, sekretariat. Saya lupa namanya. Oh. Iya, sekretariat. Artinya KPU sekarang yang harus bertanggung jawab untuk mencari arsip tersebut. KPU 2006 atau bahkan 2011 itu masih pada hidup kok. Mereka boleh tanya, itu si Agus sudah bayar belum? Mereka semua tahu, bahkan sekretariat dulu 2011 mereka tahu semua. Gitu loh. Nah, biar clear nih, begitu proses ini bergulir, apakah KPU yang dulu yang akan dipanggil atau yang sekarang yang harus tanggung jawab? Nggak tahu, saya pokoknya ngelaporin yang sekarang aja, gitu. Dikasih waktu berapa lama somasi? Itu 1 minggu. 1 minggu. Dan sudah lewat Sudah kayaknya. Diserahkan berapa hari? Sudah lewat kayaknya. Sudah lewat. Dan belum dijawab. Saya nggak tahu, kebetulan staff mungkin ya, tapi kayaknya sih belum. Belum dijawab. Belum. Kelihatannya ini serius nih Kang Ali. Ya serius lah. Ini harga diri saya ini, jangan sampai orang berpikir saya nggak benar gitu. Satu lagi ya. Apa dugaannya? 2011 munculnya sekarang. Ya nggak tahu. Gila aja kalau itu. Ada dugaan-dugaan tertentu? Mungkin iya. Ada peristiwa? Mereka sih nggak tahu kalau peristiwanya ya. Tapi saya anehnya begini. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, saya kan sempat podcast itu. Terus kemudian 2 hari kalau nggak salah setelah saya podcast itu, timbul ini. Itu. Podcast mengkritik kekuasaan. Iya, saya kan bersama dengan Pak Nana dan teman-teman itu kan mendirikan sebuah LSM bernama Rekonstruksi Bumi. Kita sangat concern pada isu-isu lingkungan yang berkelanjutan, sustain development. Dan tidak hanya di Banten. Bahkan Pak Nana itu menjadi narsum di seluruh dunia, ke Amerika Utara segala macam, ke London gitu, untuk menyampaikan keberhasilan penanganan isu lingkungan rawa danau di Provinsi Banten. Bahkan menjadi tolak ukur gitu tuh. Nah, dari situ bersama dengan Krakatau Tirta Industri untuk imbal jasa lingkungan atas penggunaan lingkungan untuk kepentingan produksi dan masyarakat, LSM kita dapat Kalpataru, gitu loh. Jadi kita serius menggarap isu lingkungan dan dikagetkan dengan wacana akan dibubarkannya Dinas Lingkungan Hidup. Menjadi dinas aja kurang efektif lah kasarnya gitu kan. Masih banyak yang kita perlu tingkatkan nih. Apalagi diturunkan menjadi bidang gitu tuh. Harusnya malah ditingkatkan gitu tuh. Nah, kekecewaan itulah yang membuat saya bersama dengan teman-teman di lingkungan ini, ya sudah kalau sampai itu betul-betul nomenklaturnya dibubarkan dan diturunkan,
dan itu akan berefek kepada kepentingan yang lebih besar, kita gugat aja gitu tuh. Nah dari itu tiba-tiba saya dapat WA WA cinta. Nah, kalau somasi ini belum dijawab nih kelihatannya nih. Langkah berikutnya apa, Kang? Ya coba aja kita lihat itikat baiknya dulu. Nanti mungkin minggu ini kita akan diskusikan di kantor saya bersama dengan staf-staf lawyer yang lain. Kalau memang mereka quote unquote ya gitu, ini LHP BPK apa LHP Bapak gitu kan, kita nggak tahu lah gitu. Karena aneh banget, 12 tahun loh itu baru dinongolin gitu tuh. Maka ya kita akan lakukan tuntutan sesuai dengan ketentuan. Di Undang-Undang Arsip itu jelas kok pidananya. Pejabat yang dengan sengaja atau lalai membuat dokumen hilang, rusak, tidak sebagainya itu 10 tahun. Maksimal ya, dengan denda 500 juta gitu tuh. Dan institusi juga sama gitu loh. Mereka punya kewajiban kok. Pelajari aja Undang-Undang Arsip. Proses somasi ini akan mengarah ke persoalan kelalaian dari pendokumentasian arsip penting dari arsip keuangan. Gitu. Proses yang sudah terjadi kemarin. Iya. Dia kalau arsip dinamis 10 tahun tidak boleh ditreatment apapun. Kalau statis segala macam sesuai dengan Undang-Undang Arsip yang menjadi domain mereka. Kang, kita akan tunggu bagaimana proses ini akan terus berlanjut. Dan ada satu lagi pertanyaan yang juga kelihatannya penting untuk dijawab. Mengenai keberlanjutan dari kasus hibah Ponpes yang beberapa waktu lalu begitu ramai. Iya. Salah satu pernyataan di proses sidang menyebutkan ketua TAPD. Mungkin Kang Au bisa lebih menjelaskan secara clear. Saya tidak mengikuti persidangannya, gitu. Bahkan pemberitaan juga minim. Tapi saya menganalisa putusannya. Kebetulan pada saat awal-awal itu para kiai banyak berkonsultasi dengan saya ya, terkait dengan keseluruhan persoalan ini. Yang kita bicara putusan terakhir lah Mahkamah Agung yang sempat heboh gitu kan, headline-nya bahkan ogah ngembaliin segala macam, tidak ada frasa yang menunjukkan kepada sebuah institusi dan sebagainya. Itu logika siapapun yang mau menafsirkan berdasarkan pemahaman dia. Tapi yang tertulis yang saya ingat ya, prinsip pertama, hakim tidak boleh melampaui apa yang dituntut oleh para pihak, baik di perdata maupun di pidana. Jadi tidak mungkin hakim di dalam amar putusannya menghukum orang yang tidak dihadirkan sebagai tersangka, terdakwa dan seterusnya. Gitu tuh. Nah, mereka terikat oleh terdakwa yang sudah ada atau terpidana yang sudah ada yang mengajukan upaya-upaya hukum. Bagian pertama adalah yang saya cermati amar. Di amar putusan iya, jelas tidak ada anasir atau frasa yang menarik di luar tersangka terdakwa yang sudah ada. Gitu. Tidak ada. Jadi kalau orang bicara tidak ada kewajiban sebuah institusi mengembalikan gitu dan sebagainya, boleh saja karena dia yang dilihat adalah amar putusan. Nah, amar itu hasil dari mana? Dari pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dari mana? Dari fakta yang diuji di persidangan. Nah, kita lihat pertimbangan hukumnya. Logika yang dikemukakan oleh Majelis Agung yaitu demi sempurnanya pertanggungjawaban dalam kasus ini, maka diperlukan pihak-pihak lain untuk mempertanggungjawabkan. Gitu tuh. Tepatnya saya kurang, tapi intinya begitu.
pihak lain yang dimaksud oleh Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan akhir putusan sebelum ke amar, itu yang pertama adalah TAPD, lembaga TAPD-nya dulu. Yang kedua, pihak BPKAD atau DPKAD. Yang ketiga, pihak FSPP. Yang sebutnya institusi. Di dalam institusi ada personifikasi, seperti organisasi LSM atau apa, pasti ada ketua umum. Kayak silat saya aja nih gini. Ada saya ketua umum, Kang Anang sebagai sekjen. Maka personifikasi organisasi itulah yang logikanya itu harus bertanggung jawab. Berarti ada ketua, ada sekretaris di TAPD. Ada ketua, ada sekretaris mungkin di DPKAD. Ada ketua, ada sekretaris di FSPP. Nah, Majelis Agung melihat itunya dulu tuh. Bahwa orangnya siapa, maka itu diserahkan kepada penyidikan. Ada kualifikasinya nanti. Di dalam suatu kumpulan institusi itu, siapa yang punya peran yang dimaksud oleh Hakim Agung untuk ikut bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu tidak harus mungkin dia mengembalikan uang, tapi karena kelalaiannya, abuse of power-nya, atau prinsip kehati-hatian yang tidak diterapkan, fairness segala macam, itu mengakibatkan kerugian negara gitu loh. Jadi harus integrated nih memahaminya gitu tuh. Urgensinya apa dari keberlanjutan kasus ini? Nah, sesuai dengan logika Majelis Agung itu untuk sempurnanya gitu tuh. Sempurnanya pertanggungjawaban dalam dalam kasus prakteknya ini. akan seperti apa? Itu tentu karena majelis itu dimanapun dia tidak boleh ultra petita ya, dalam istilah. Tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta gitu kan. Itu karena akan berakibat batalnya putusan. Tetapi Majelis Agung menganasir gitu bahwa tidak hanya terdakwa yang sudah ada loh, tapi ada pihak lain. Nah itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidikan. Nah biasanya dalam praktek-praktek selanjutnya ketika terjadi peristiwa seperti itu, apakah akan ada pemanggilan kembali? Ya itu yang salah satu yang disambut atau diharapkan oleh salah seorang warga Banten yang ingin penegakan hukum ini ada tidak parsial ya, artinya masih ada PR dalam putusan itu. Kalau tidak salah Kang Uday pada saat itu menyampaikan ke Kejaksaan Tinggi, ya itu kesadaran hukum yang dimiliki oleh seorang warga gitu tuh. Dia tahu bahwa ini masih ada. Oke. Ada batas waktu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana itu bisa dilanjutkan? Kalau kita bicara kadaluarsa, itu rata-rata 12 tahun, gitu loh, kalau kadaluarsa. Gitu loh. Dan Kang Au yakin ini akan dilanjutkan? Message ini penting, agar masyarakat juga bisa menilai bahwa penegakan hukum ini benar-benar satu, kontennya konten efek jerak, yang kedua kontennya konten pendidikan, dua ya tentu pemidanan itu sendiri, yang ketiga supaya timbul kesadaran baru kepada masyarakat yang menilai, yang melihat, yang mengamati, mencermati bahwa melakukan tindakan koruptif itu sangat merugikan dirinya gitu loh. Nah nilai-nilai ini nih yang harus di. Nah Kang Au, ini pertanyaan terakhir. Dalam konteks tindak lanjut kasus tadi, itu apakah harus berangkat dari sebuah kesadaran untuk mendorong itu supaya lanjut, atau memang akan ada satu dorongan secara institusi dari kelembagaan hukum misalkan? Sebetulnya profesionalisme penegakan hukum di Indonesia sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Jadi saya sih percayalah penegakan hukum dalam kasus ini tidak menimbulkan sisa gitu loh. Nah supaya ini bisa menjadi nilai yang bermanfaat untuk kewibawaan hukum, maka ya tentu
siapapun yang penting untuk dimintai pertanggungjawaban harus dimintai pertanggungjawaban. Ada indikasi kapan ini mulai dilanjut lagi? Sepenglihatan Kang Au. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu tuh. Karena kan kita hanya masyarakat ya, yang nanti misalnya ya kalau kita mau menyampaikan aspirasi itu saya pikir tidak salah kok gitu tuh. Nah, kalau ada yang menyampaikan kemana dan bagaimana caranya? Karena ini uang negara, maka siapapun boleh, siapapun. Dan tentu kepada, karena ini kan di Kejaksaan Tinggi ya awalnya, jadi bisa langsung ke Kejaksaan Tinggi. Bisa langsung ke Kejaksaan Tinggi? Bisa. Dengan menyurati? Menyurati boleh, seperti yang dilakukan oleh Kang Uday juga baik, gitu tuh. Atau melalui audiensi, gitu kan, supaya, tidak ada sisa lah gitu tuh. Terima kasih Kang Au atas bincang-bincangnya, dan saya pikir dua informasi ini penting untuk kita sikapi. Kita akan berjumpa dalam bincang-bincang yang mengangkat fakta dalam peristiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Au.